Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Laqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa menambah amal soleh kita masing-masing. Apalagi para jamaah sekalian, kita sekarang berada di bulan yang mulia, bulan yang agung, yaitu ialah bulan Rajab. Sebagaimana yang pernah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang disucikan, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ialah bulan Rajab. Maka salah satu ahli tafsir yang bernama Imam Al-Baghawi rahimahullah, beliau pernah mengatakan al-amalus sholihu a'zamu ajran fil ashhuril hurum. Amal soleh yang dikerjakan di bulan-bulan yang haram, bulan-bulan yang agung, itu pahalanya lebih besar. Wa dzulmu fihinna a'zamu minadz-dzulmi fima siwahunna. Dan kezaliman, kemaksiatan yang dilakukan di bulan haram, bulan yang disucikan oleh Allah, itu lebih besar daripada dosa di bulan-bulan yang lainnya. Maka sholatnya kita di bulan Rajab ini, kajian taklim kita di bulan Rajab ini, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mewanti-wanti kepada para jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, jangan sekali-kali kita bermaksiat di bulan Rajab ini. Karena ketika seseorang bermaksiat kepada Allah di bulan ini, Allah pun akan melipat gandakan dosanya, sebagaimana yang dikatakan oleh ahli tafsir Imam Al-Baghawi rahimahullah dan para ulama yang lainnya. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan sepenuhnya kepada Rasul kita yang mulia, yakni Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga datangnya hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita ketahui, insyaallah di malam hari ini kita akan membahas tema 3 pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Apa saja pesan yang akan disampaikan oleh Nabi kita untuk kita selaku umatnya? Kita awali dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadis ini para jemaah sekalian sering kita dengar, bahkan mungkin sebagian dari kita sudah menghafalnya. Padahal kalau kita cermati para jemaah sekalian, hadis ini Rasul ingin memberikan 3 pesan penting untuk kita semua. Yang pertama apa? Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada.
Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah setiap keburukan itu dengan kebaikan, karena kebaikan itu akan menghapus keburukan yang kita lakukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, yang ketiga, pergaulilah, bermuamalah dengan manusia dengan muamalah yang baik. Nah, mungkin kita sering dengar tapi kita tidak tahu maksud dari hadis ini. Maka insyaallah kita akan uraikan satu persatu pesan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berpesan atas atau kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih takwa itu? Ya, maka saya bawakan pengertian dari salah satu sahabat yang mulia yang bernama Ali radhiyallahu anhu. Sahabat Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, at-taqwa huwa al-khawfu bil jalil wal 'amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahim. Kata beliau radhiyallahu anhu, takwa itu ialah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal 'amalu bitanzil, dan beramal sesuai dengan yang diturunkan, yaitu ialah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wal qana'atu bil qalil, dan qanaah terhadap rezeki walaupun rezeki itu sedikit, qanaah, ridho. Wal isti'dadu li yaumir rahil, dan mempersiapkan untuk hari setelah kematian. Nah, para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendefinisikan bahwasanya takwa itu tidak lepas dari 4 hal. Takut kepada Allah, beramal soleh sesuai tuntunan, qanaah terhadap pemberian Allah walaupun sedikit, adapun yang terakhir, persiapan untuk kehidupan setelah kematian. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau pernah mengatakan juga, laisa taqwa bisyamin nahar. Takwa itu bukanlah seseorang itu berpuasa di siang hari. Wala biqiyamil lail, dan juga takwa itu tolak ukurnya bukanlah qiyamul lail. Walakin taqwallah tarkun ma harramallah. Takwa itu ialah meninggalkan apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa adaun bima aftaradallahu alaihi, dan mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah juga pernah mengatakan, al-muttaqun ittaqu ma harramallah. Orang yang bertakwa itu ialah orang yang menjaga dirinya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa addau maftaradallahu alaihim, dan mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, pengertian dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah dan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya takwa itu tidak lepas dari 2 hal. Meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang kedua, melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Ulama mengatakan mengapa mereka mendahulukan sesuatu yang diharamkan daripada mengamalkan kewajiban. Karena pada dasarnya para jamaah sekalian, meninggalkan sesuatu yang diharamkan, meninggalkan larangan itu lebih sulit daripada mengerjakan kewajiban. Benar Pak ya, insyaallah ya. Meninggalkan larangan itu lebih dahsyat, lebih sulit daripada beramal. Okelah kita sholat, okelah kita umroh dan haji, okelah kita sedekah, tapi ketika kita sendirian misalnya, nafsu mendorong kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang kita tidak kuat.
Makanya di sini Umar bin Abdul Aziz dan Hasan Al-Basri mendahulukan sesuatu yang diharamkan, meninggalkan sesuatu yang diharamkan. Kemudian apa? Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini dikatakan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay, takwa itu seperti apa?" Maka kata Ubay bin Ka'ab, takwa itu ibarat seseorang yang berjalan di tengah hutan yang banyak durinya. Maka apa yang engkau lakukan? Kata Ubay bin Ka'ab. Kemudian Umar pun mengatakan, saya akan berhati-hati supaya saya tidak menginjak duri yang sangat tajam itu. Ha huwa taqwa, itulah takwa. Jadi Ubay bin Ka'ab ingin menggambarkan kepada kita bahwasanya seorang muslim itu harus berhati-hati. Seorang muslim itu harus waspada di dunia ini. Dia takut perkataan dan perbuatannya ini mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Jadi ketika dia ingin berbicara, dia berpikir terlebih dahulu apakah perkataan ini mendatangkan murka Allah. Ketika dia berbuat, dia berpikir terlebih dahulu apakah perbuatannya ini mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi pengertian takwa seperti itu. Nah, kenapa takwa itu penting para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena takwa itu ialah perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Imran ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Ini sering kita dengar ketika khutbah Jumat misalnya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu itu mati melainkan dalam keadaan muslim. Jadi perintah takwa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para nabi dan rasul, para jamaah sekalian, juga mewasiatkan, juga memberikan pesan kepada umatnya itu untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini ada beberapa ayat di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 106, Asy-Syu'ara ayat 124, Asy-Syu'ara ayat 142, Asy-Syu'ara ayat 161 dan Asy-Syu'ara ayat 170. Ayat-ayat ini menerangkan bahwa setiap nabi dan rasul menyeru umatnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad. Rasul terdahulu pun menyeru umat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya akan kita bacakan, yaitu ialah perkataan alaihi salam. Akhuhum ala tat. Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada kaum, apa kalian tidak bertakwa Allah Subhanahu wa taala? Idz qala lahum akhudun ala tat. Dan berkata saudara yang berhud kepada kaumnya, ala tattaqun, tidaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Idz qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun. Lut juga mengatakan, Nabi Lut kepada kaumnya, mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi ini semuanya ayat menerangkan bahwasanya takwa itu ialah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan nabi serta rasul. Dan ingat, bukan hanya Nabi Muhammad saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah takwa ini kepada umatnya. Semua nabi dan rasul itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan agar manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian apa saja yang diperoleh oleh seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tadi kita sudah mengetahui bahwasanya pengertian takwa seperti itu. Kemudian siapa yang merintahkan? Kemudian apa buah, apa hasil
yang didapatkan oleh orang yang bertakwa. Yang pertama para jamaah sekalian, orang yang bertakwa itu akan mendapatkan mahabbatullah ta'ala, mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 76, bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Barang siapa yang memenuhi janjinya, wattaqa, dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innallaha yuhibbul muttaqin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah akan menjaganya. Dalam sebuah ayat surat An-Nahl ayat 128, Allah berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Jadi ketika kita merasa kenapa kok banyak sekali gangguan di dalam kehidupan kita, baik dari eksternal maupun internal di rumah kita ini, mungkin karena kita ini kurang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita bertakwa kepadanya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga kita. Akan menjaga kita semuanya. Yang ketiga, buah dari ketakwaan itu para jemaah sekalian akan mendatangkan rezeki. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura, seandainya penduduk suatu desa amanu, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wattaqau, dan bertakwa kepadanya, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama, maka sungguh kami akan bukakan. Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata la fatahna, menggunakan la sebelum fatahna. Fatahna dan la fatahna memiliki makna yang berbeda. Fatahna artinya kami buka. Adapun kalau misalnya ada lam, harfu taukid, maka itu artinya sungguh. Seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menekankan kepada kita, ingin meyakinkan kepada kita bahwasanya orang yang beriman dan bertakwa sungguh kami akan bukakan. Bukakan apa? Barakatim minas sama, keberkahan dari langit. Tidak hanya langit para jemaah sekalian, wal ard, dan bumi. Tapi apa? Walakin kadzdzabu, akan tapi manusia ini kebanyakan berdusta. Tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami akan hukum mereka akibat perbuatan mereka. Jadi musibah yang kita dapatkan ini para jamaah sekalian itu karena dosa-dosa kita. Sedangkan ketika suatu kaum itu beriman dan bertakwa, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Nah, maka dalam sebuah ayat yang lain, surat At-Tolak ayat 2 dan 6, yang mana ayat ini sering kita dengar ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan makhraja, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kuncinya apa, Pak? Takwa. Takut kepada Allah. Jangan gara-gara uang kita nekat untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rezeki kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan khawatir. Khawatirkan ibadah kita saja.
Adapun rezeki Allah Subhanahu wa taala sudah atur itu semuanya. Itu janji Allah, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar. Ya. Walaupun mungkin sekarang ya, kita merasa tidak ada jalan keluar, bersabarlah. Ya. Karena biasanya jalan keluar itu akan diberikan ketika kita sudah mentok, para jamaah sekalian. Ini sering kita angkat ini ya. Jalan keluar biasanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sudah mentok ya. Tidak ada jalan lagi ya. Kita sudah pusing. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kasih jalan keluar. Ya. Sebagaimana Nabi Musa. Ya. Nabi Musa diberikan jalan keluar, solusi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kapan? Sudah di ujung tuh. Ya. Tidak ada jalan lagi kecuali lautan. Ya. Secara akal manusia nggak mungkin. Lautan terbelah nggak mungkin. Tapi karena ketakwaan dari Nabi Musa alaihissalam, dia memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun kasih jalan keluar tuh. Lautnya terbelah. Jadi nggak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, semuanya pasti bisa diselesaikan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak bakal memberatkan seseorang melebihi kemampuannya. Ya. Kalau kita mendapatkan musibah, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala mengetahui kita bisa mengatasinya. Kalau kita menghadapi kesulitan, Allah tahu bahwasanya kita bisa menopangnya. Ya. Nah, itu yang ketiga. Adapun yang keempat, para jamaah sekalian, orang yang bertakwa itu ya, akan langgeng hubungan pertemanannya. Ketika hari kiamat nanti, para jamaah sekalian, semua orang itu lari, kabur, menyelamatkan dirinya. Di hari kiamat, di akhirat juga pada menyelamatkan diri masing-masing, tidak mau tanggung jawab. Sebagaimana yang pernah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang berteman, al-akhillah itu artinya sahabat. Ketika di dunia mereka itu berteman, bersahabat. Yauma idzin, nanti di akhirat, ba'duhum li ba'din aduwwun. Satu sama lain itu saling bermusuhan. Illal muttaqin. Kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa mereka saling bermusuhan, para jemaah sekalian? Karena ketika di dunia mereka tolong-menolong dalam keburukan, kemaksiatan. Maka jangan pikir orang-orang yang bersahabat tapi persahabatannya dibangun di atas kemaksiatan kepada Allah. Kumpulnya mereka untuk minum minuman keras, kumpulnya mereka untuk berzina, kumpulnya mereka untuk membunuh dan sebagainya. Mungkin di dunia mereka saling membantu, tapi nanti di akhirat mereka akan saling menyalahkan. Mereka akan saling menuduh satu sama lain. Mereka akan saling bermusuhan. Adapun orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki komunitas yang baik, mereka tidak bakal seperti itu. Maka mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya termasuk orang-orang yang bertakwa. Sehingga kita nanti di akhirat tidak saling menyalahkan, tidak saling bermusuhan. Kita harap, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti kita di akhirat saling mensyukuri akan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, adapun yang kelima, para jamaah sekalian, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan dimudahkan untuk menuntut ilmu, belajar, khususnya belajar ilmu agama. Kita mungkin sering taklim, taruhlah kita nggak taklim di A2A, di masjid-masjid lain. Tapi mengapa ilmu yang kita dapatkan ini masih sedikit? Tadinya tahu nih, sekarang lupa. Gitu ya. Bisa jadi karena apa? Karena kita kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengajari kalian. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan ajari kalian. Jadi ilmu yang kita pahami,
ilmu yang kita dapatkan sekarang ini para jamaah sekalian, ya, ilmu itu banyak. Ya. Sholat 5 waktu wajib, itu ilmu itu. Ya. Sedekah itu ya sunnah, gitu ya. Haji itu wajib kalau mampu, itu ilmu semuanya. Ya. Itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada alasan untuk menyombongkan diri terhadap ilmu yang kita miliki. Ya. Sekarang itu masya Allah luar biasa, ya. Apalagi udah ada sosmed, ya. Saling membanggakan ya, kapasitasnya masing-masing gitu. Ya. Bahkan saya pernah lihat ya komentar-komentar, padahal ya gimana ya, miris gitu. Ya. Saling bantah-membantah tanpa argumen yang kuat, dan itu masih awam seperti kita. Gitu. Maka saya sarankan jauhilah perdebatan, ya. Pererat persaudaraan. Udah intinya itu. Sesama muslim tidak boleh bermusuhan. Ada sebagian muslim ya, memusuhi sebagian lain, bahkan ada yang nekat untuk membunuhnya gara-gara apa? Beda pemahaman. Tidak boleh seperti itu. Ya, padahal ilmu yang kita dapatkan ini apa? Amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kira Pak, yang di depan ini enak benar cuma ngomong gitu, enggak. Dan saya yakin penceramah ataupun dai-dai yang lain itu aslinya berat untuk menyampaikan ini. Karena ilmu itu amanah, maka harus disampaikan. Ingatkah kita ada sebuah hadis dari baginda Muhammad SAW bahwasanya ada 3 orang yang pertama kali akan diseretkan neraka. Yang pertama Pak, mati syahid. Bayangkan, mati syahid dijanjikan surga tapi malah masuk neraka. Gara-gara apa? Riya. Yang kedua Pak, orang yang suka bersedekah. Bayangkan orang yang dermawan, suka bersedekah, masuk neraka pertama kali. Mengapa demikian? Karena dia sedekah untuk mengharapkan pujian dari manusia. Yang ketiga ini para jemaah sekalian, orang yang diberikan ilmu Al-Quran ataupun ilmu syariah, dia pun dimasukkan ke neraka. Kenapa dimasukkan neraka? Karena tidak mengamalkan ilmunya. Jadi dosa saya dan dosa sampeyan ini lebih berat dosa saya kalau saya bermaksiat. Maka asalnya berat. Maka tidak perlu kita ini menyombongkan ilmu yang kita dapati. Kita harus tawadu, rendah hati terhadap ilmu yang kita dapati. Karena itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat Al-Baqarah ayat 282 ini. Baik, kemudian para jamaah sekalian, apa sih tanda kesempurnaan takwa itu? Maka di sini Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan, "Fataqwallahi fi sirri huwa alamatu kamalil iman." Orang yang bertakwa secara sendirian, nggak ada yang melihat tapi dia tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada segepok yang mana dia ada kemungkinan untuk mengambilnya, tapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sendirian di kamarnya, lampunya mati, tidak ada satupun orang kecuali dia dan HP-nya. Kemudian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu merupakan takwa yang paling sempurna, kata Ibnu Rajab Al-Hanbali. Karena kita ini para jemaah sekalian, ketika di luar ini masya Allah ditutupi aib kita, tapi ketika di rumah, di dalam kamar, apa saja kita lakukan, apalagi zaman sekarang di handphone itu luar biasa. Ada kebaikan, ada juga keburukan, tapi banyak keburukannya juga. Maka kita harus waspada ini para jemaah sekalian. Tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah mencapai takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun sendirian, kata Ibnu Rajab apa? Itu merupakan kamalul iman, tanda sempurnanya iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu yang pertama para jamaah sekalian, pesan yang pertama. Adapun pesan yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah keburukan dengan kebaikan. Di sini ulama menjelaskan bahwasanya amal soleh akan menghalangi perbuatan buruk. Itu makna yang pertama. Mengapa demikian? Karena orang itu senantiasa ingin bermaksiat kepada Allah. Kata Allah, innan nafsa la'amaratum bisu. Nafsu itu pasti akan menggiring kepada keburukan. Makanya ketika kita sibukkan diri kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
otomatis kita tidak melakukan kemaksiatan kepadanya. Ya, misalnya nih kita duduk taklim di sini nih. Ya, kita paksakan untuk ikut kajian taklim. Ya. Karena biasanya ibadah itu harus dipaksa, Pak. Ya. Harus dipaksa. Kalau cuma nurutin mood gitu ya, kemauan kita, ya lama. Ya. Harus dipaksa. Sholat masjid harus dipaksa. Sedekah harus dipaksa. Gitu ya. Ikut taklim harus dipaksa. Maka di sini para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinallaha habbaba ilaikumul iman." Akan tapi Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kalian itu mencintai keimanan. Gitu ya. Wa karraha ilaikumul kufru wal fusuq wal isyan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian itu benci kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Jadi ketika kita sudah merasakan bahwasanya ketika kita bermaksiat kok rasanya itu nggak enak gitu ya, maka itu tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita kebaikan. Dan sebaliknya para jemaah sekalian, ketika kita bermaksiat kok enjoy aja gitu ya, maka hati-hati nih. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan atas kita. Nah, itu ya makna yang pertama ya. Itu apa? Amal soleh akan menghalangi perbuatan buruk. Ya. Adapun makna yang kedua kata para ulama, ketika kita beramal soleh maka otomatis akan menghapus keburukan yang pernah kita lakukan. Ya. Kita pernah gibahin orang. Ya. Cara menebusnya bagaimana, Pak? Minta maaf secara lisan kepada orang yang pernah kita gibahin. Kita biasa ngomong jorok, hewan binatang disebutin semuanya, gitu ya. Maka cara menggantinya dengan apa? Ucap zikir kepada Allah, astagfirullah, subhanallah dan lain sebagainya. Ya. Kita pernah memberikan uang ya, untuk kemaksiatan. Untuk beli homer misalnya, atau untuk nyawer misalnya, dan lain sebagainya, maka cara kafaratnya apa? Menebusnya, gunakan uang kita untuk bersedekah ke masjid, bersedekah ke pondok, ke TPA dan lain sebagainya. Pokoknya kebaikan. Ya. Jadi gitu ya. Ketika kita seperti itu para jemaah sekalian, keburukan yang kita lakukan itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ada sebuah kisah yang mana kisah ini sangat terkenal ya, riwayat Bukhari Muslim. Ada seseorang yang mana dia ini sudah membunuh 99 orang. Ya. Kemudian dia datanglah kepada orang yang dianggap alim. Wahai fulan, aku ini sudah membunuh 99 orang. Apakah saya ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah? Maka orang yang tadi ditanya menjawab apa? Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala tidak bakal mengampuni. Tidak ada pintu tobat untukmu. Akhirnya dia pun marah, dibunuhlah orang itu. Akhirnya genap berapa? 100 orang yang dibunuh. Ya. Kemudian dia pun menghampiri ya, orang yang dianggap alim lagi ya. Kemudian dia pun bertanya, ini saya sudah membunuh 100 orang nih. Apakah saya ada kesempatan dimaafkan oleh Allah? Ya. Maka orang alim pun mengatakan, iya pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni engkau. Pergilah engkau ke desa itu, ya, menyebutkan suatu desa, dan tinggallah di sana. Karena desa itu diliputi atau ditempati oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil para jamaah sekalian bahwasanya komunitas Islam itu penting. Cari teman yang baik. Maka ketika beliau ya, pembunuh 100 ini berjalan menuju desa itu, qadarullah dia pun meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, datanglah malaikat azab dan malaikat rahmat memperebutkan nyawanya si orang ini. Malaikat rahmat mengatakan, ruh ini saya akan ambil karena dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun malaikat azab mengatakan pula, saya akan mengambil ruh ini karena dia sudah membunuh 100 orang.
Maka datanglah malaikat, yang mana malaikat ini di dalam sebuah hadis ya, riwayat Muslim, Bukhari, itu menyerupai manusia. Yang mana malaikat ini para jamaah sekalian menjadi penengah antara malaikat azab dan malaikat rahmat ini. Kalau begitu kita ukur saja ini mana yang lebih dekat. Kalau orang yang pembunuh ini lebih dekat kepada desa yang ia tuju ini, maka ini milik malaikat rahmat. Tapi kalau pembunuh ini lebih dekat di desanya yang dulu, maka ini milik malaikat azab. Ketika diukur ternyata pembunuh ini lebih dekat di desa yang ia tuju, maka dia pun diambil oleh malaikat rahmat. Nah, di dalam sebuah hadis ini para jamaah sekalian, ulama menyimpulkan bahwasanya keburukan apapun yang pernah ia lakukan akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ia iringi dengan kebaikan. Ya. Apapun kebaikannya. Ya. Maka jangan kita ini merasa dosa saya sudah banyak, saya sudah maksiat banyak. Ya. Kemudian dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak sholat lagi, enggak ikut taklim lagi, jangan. Ya. Jangan kira sholat kita, sedekah kita, ikut taklim kita ini itu tidak menggugurkan dosa itu. Ya. Jadi jangan dianggap remeh, gitu ya. Baik, kemudian yang terakhir, yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Karena Rasul kita yang mulia akhlaknya sangat amat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Telah ada pada diri Rasulullah itu uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Dan ingat para jamaah sekalian, akhlak yang baik ini akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ma aktsaru ma yudkhilun nas al-jannah?" Ya Rasulullah, apa sih sebab orang itu masuk surga? Ya. Maka kata Rasulullah, taqwallah wa husnul khuluq. Ya. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang baik. Ya. Akhlak yang baik banyak Pak ya. Ya. Silaturahim, ya. Bantu orang lain. Ya. Senyuman itu juga amal soleh itu. Jangan kira, kata Rasulullah dalam riwayat Muslim, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal akhaka biwajhin talqin. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun walaupun itu hanya senyuman untuk saudaramu. Jadi senyuman itu juga merupakan akhlak yang baik. Dan ingat para jamaah sekalian, ya, dalam hadis riwayat Muslim bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada seorang wanita yang mana wanita ini suka berpuasa, ya, puasa Daud, Pak. Suka bersedekah, suka qiyamul lail, walakin tu'dhi jaraha, akan tapi dia suka menyakiti hati tetangganya." Ya, maka kata Rasulullah, hiya finnar, dia di neraka. Bayangkan, ya, suka qiyamul lail, suka sedekah, ya, suka puasa, tapi gara-gara akhlak yang buruk, suka menyakiti hati orang lain, kata Rasulullah, Pak, dia di neraka. Ya. Kemudian sahabat ini bertanya lagi kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ada lagi, ya, seseorang yang mana orang ini ya amalnya biasa-biasa aja, ya, sholat 5 waktu, ya, sholat sunnahnya ya bolong-bolong gitu ya, sholat puasa wajib, puasa Ramadan, ya, puasa sunnahnya ya bolong-bolong, ya, bahkan nggak pernah mungkin, ya, sedekahnya juga jarang-jarang gitu ya. Akan tapi dia tidak pernah sekalipun menyakiti hati saudaranya." Maka kata Rasulullah, "Hiya fil jannah," dia di surga. Ya. Jadi kalau kita merasa bahwasanya lisan kita ini masih menyakiti hati sesama muslim, mari kita perbaiki. Ya. Percuma sholat kita para jamaah sekalian, percuma puasa kita, percuma ikut taklim kita kalau kita masih menyakiti hati saudara kita masing-masing. Tidak ada jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian mengapa kok kita harus berakhlak? Ya, karena akhlak yang mulia nanti di surga
dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, innaman ahabba ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum akhlaqan. Orang yang paling dekat duduknya denganku nanti di hari kiamat, ya, di surga nanti siapa? Akhlak yang baik. Ya. Akhlak yang baik. Tapi jangan dipahami bahwasanya adalah saya akhlak yang baik saja tapi tidak beramal soleh, tidak. Ya. Karena kadang orang berpikir seperti itu, ya. Tidak sholat, tidak puasa Ramadan, yang penting akhlaknya baik. Jangan. Ya, bahkan sekarang ada ngetrennya kan gitu ya. Saya pernah lihat video itu, ada anak SMA yang mohon maaf ya kelakuannya kayak perempuan. Ya. Kemudian ada komentar di komentarnya itu, ya, tidak masalah dia seperti itu, seperti perempuan. Ya. Lagaknya lah, ya, make upan gitu ya. Yang penting dia sholat, ya. Nggak seperti itu juga. Ya. Jadi amal ibadah dan akhlak itu harus serasi, harus sesuai. Ya. Dan saya ingatkan para jemaah sekalian, sekali lagi amal ibadah harus diiringi dengan akhlak yang baik. Percuma kita sholat, percuma kita sedekah, kalau lisan kita ini masih menyakiti saudara semuslim. Ya. Kalau zaman sekarang bukan hanya lisan Pak, tulisan, ya, tulisan menghina fulan, menghina, apalagi yang dihina ulama kan gitu. Hati-hati nih, daging ulama beracun. Kalau kita nggak paham sudah diam saja sudah, ya, jangan ikut-ikutan, gitu ya. Baik, para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. 3 pesan ini, ya, kalau bisa kita amalkan bersama, ya. Yang pertama apa? Takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Karena takwa itu sekali lagi satu-satunya perintah yang senantiasa digaungkan oleh para nabi dan rasul sampai sekarang, ya. Ustadz, ulama pun apa? Senantiasa mengingatkan umat Islam ini untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, iringi keburukan yang pernah kita lakukan dengan kebaikan. Ya. Rasulullah tahu bahwasanya umatnya ini pasti akan bermaksiat, umatnya ini pasti salah. Ya. Maka Rasulullah memberikan solusi. Setelah berbuat maksiat, iringi dengan kebaikan. Ya. Dan sekali lagi jangan jadikan dalil sudah saya akan maksiat, ya, kemudian saya berbuat baik, tidak, bukan seperti itu. Ya. Kalau misalnya qadarullah kita maksiat kepada Allah karena khilaf mungkin, gitu ya, iringi dengan kebaikan. Ya, apapun kebaikannya. Adapun yang ketiga, para jamaah sekalian, akhlak yang baik. Kalau kita mengaku umatnya Nabi Muhammad, mari kita hiasi akhlak kita dengan akhlak yang mulia. Jangan merasa paling benar sendiri, ya. Jangan merasa paling soleh sendiri. Jangan merasa orang yang pasti masuk surga sendiri, ya. Jangan merasa seperti itu. Karena seperti itu biasanya hati kita akan sombong. Hati kita akan merasa lebih baik daripada orang lain. Azan jam berapa? 1 menit lagi ya. Mungkin ada yang mau bertanya untuk 3 pesan Nabi Muhammad SAW. Ya. Tidak ada insya Allah ya. Masya Allah, barakallah ya. Baik. Kemudian satu lagi mungkin saya lupain ya. Akhlak yang mulia itu tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah membimbing kita menjadi pribadi yang memiliki akhlak yang mulia. Allahumma amin. Karena sudah habis waktunya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif. Hukum Islam.